Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadatul Hasanah, NIM E2019-2422, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 10. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi, dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaruan atau inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dan pembelajaran online yang nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal. Dan baik, di sini ada beberapa peran penting pendidikan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dikenal dengan mutu modal manusia. Mengapa kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan? Karena kualitas berpengaruh dalam bidang pekerjaan atau keahlian orang dalam suatu bangsa dan sangat mendukung terciptanya lapangan pekerjaan yang baik, sehingga dapat menunjang suatu negara yang berkembang. Selanjutnya yaitu pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas seorang. Yang ketiga yaitu pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang memadai. Yang keempat yaitu pendidikan akan membentuk cara berpikir yang jauh ke depan, berwawasan luas, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan akan membentuk kepribadian yang syarat dan nilai-nilai sosial sehingga peka terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara melalui korelasi positif atau perubahan meningkat terdapat terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan yang dapat menunjang pendidikan. Pergeseran struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian kemudian beralih ke sektor industri. Idealnya diikuti dengan peningkatan skill dalam penggunaan teknologi secara perubahan struktur tenaga kerja. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Transformasi ekonomi yang terjadi tidak diikuti oleh peningkatan skill tenaga kerja dan perubahan struktur tenaga kerja. Untuk mengetahui akar permasalahan tersebut, maka dapat dikaji dengan teori Thoreau 1999 yang mengungkapkan piramida kekayaan yang terdiri dari 6 fondasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan kelebihannya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.